Assalamualaikum. Setelah memahami tujuan membuat proposal serta kemampuan yang dibutuhkan untuk membuatnya, maka kita akan membahas proses membuat proposal tahap demi tahap pada video ini. Saya Nugroho Setiaputra dan di kanal ini saya akan berbagi hal-hal menarik tentang kehidupan di perguruan tinggi, termasuk kiat meneliti, menulis publikasi, teknik berbicara di depan publik, dan tentu saja membahas sains yang berhubungan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hayati. Pastikan Anda tekan tombol subscribe agar tidak terlewat mengikuti bahasan menarik dari kanal ini. Mari kita mulai. Sebelum membahas tentang tahapan membuat proposal, maka ada sebuah prinsip yang harus kita perhatikan, yaitu memahami hal yang umum, baru kemudian hal yang lebih khusus. Prinsip ini berasal dari pemahaman bahwa penelitian yang kita lakukan itu adalah sebuah upaya untuk menjawab pertanyaan khusus yang muncul dari sebuah hal atau fakta yang umum. Atau dengan penjelasan yang lebih gampang begini, penelitian kita itu ibaratnya adalah sebuah puzzle kecil yang bersama dengan puzzle-puzzle yang lain itu akan menyusun sebuah gambar yang utuh. Nah, gambar utuh inilah yang kemudian kita sebut dengan bangunan ilmu yang akan kita pelajari bersama-sama dengan para peneliti yang memiliki ketertarikan yang sama pada topik tersebut. Contohnya adalah sebagai berikut. Ada sebuah fakta umum yang membuktikan bahwa warang batang coklat itu adalah salah satu hama padi yang sangat susah dikendalikan. Banyak upaya telah dilakukan untuk mengendalikan hama ini, misalnya pengendalian hayati menggunakan musuh alami, pengendalian kimiawi menggunakan pestisida kimia sintetik, atau menggunakan tanaman tahan warang batang coklat. Dan semuanya telah terbukti kurang sukses. Kemudian fakta umum yang lain menjelaskan bahwa gulma siam itu telah diteliti dan terbukti mampu membunuh beberapa jenis serangga hama. Atau pada beberapa penelitian terbukti mampu mengusir serangga hama. Dua fakta umum tersebut itu memunculkan sebuah pertanyaan sekaligus ide. Misalnya, apakah gulma siam bisa digunakan untuk membunuh warang batang coklat? Nah, pertanyaan inilah yang akan dikembangkan menjadi dugaan atau hipotesis. Karena jawaban yang akan kita peroleh pada penelitian mungkin akan seperti ini. Hasil penelitian yang kita lakukan ini akan menjadi sebuah fakta khusus yang baru untuk melengkapi fakta-fakta khusus yang sudah ditemukan terlebih dahulu, terutama untuk menambah wawasan tentang penerapan strategi efektif yang dapat digunakan untuk mengendalikan populasi warang batang coklat. Setelah ide penelitian sudah kita peroleh, maka waktunya untuk menyusun proposal yang akan saya jelaskan bagian per bagian sebagai berikut. Bagian pertama itu adalah pengantar. Bagian ini ibaratnya sebuah ruang pamer di sebuah toko yang menunjukkan kepada pembaca bahwa penelitian kita itu memang menarik dan bermanfaat, bahkan bagi orang yang belum memahami topik penelitian kita dengan baik. Hal pertama yang harus dijelaskan pada bagian pengantar itu adalah latar belakang pemilihan topik penelitian, atau sebuah penjelasan singkat bahwa topik penelitian yang dipilih sedang menjadi topik yang banyak diminati oleh peneliti. Kita bisa menjelaskan hal tersebut dengan menuliskan penelitian-penelitian atau temuan-temuan penting yang telah didapatkan oleh beberapa peneliti, yang menginspirasi dan memotivasi peneliti lain untuk mempelajari topik ini. Salah satunya itu adalah kita. Hal berikutnya yang harus dijelaskan itu adalah makna atau pentingnya kajian dengan topik tersebut. Pada penelitian ini, gulma siam yang mudah ditemukan dalam biomasa yang besar tampaknya memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bahan pestisida untuk mengendalikan warang batang coklat. Kita bisa menunjukkan bahwa penelitian terdahulu membuktikan kehandalan pestisida berbahan baku gulma siam untuk membunuh beberapa jenis serangga hama, termasuk kelompok serangga pencucuk pengisap seperti halnya warang batang coklat. Nah, kita kemudian bisa menjelaskan bahwa penggunaan ekstrak gulma siam untuk mengendalikan warang batang coklat masih sangat sedikit dilakukan. Dan inilah makna penting dari penelitian kita, terutama dalam kerangka topik umum pengendalian warang batang coklat. Jadi secara singkat, pengantar itu berperan untuk menjelaskan topik umum, yaitu pengendalian warang batang coklat, dan kemudian menyimpit menjadi topik yang lebih khusus, yaitu uji daya bunuh gulma siam pada warang batang coklat sebagai penelitian kita. Nah, bagian berikutnya itu adalah tujuan penelitian. Penulisan tujuan penelitian mengacu pada pertanyaan yang mendasari penelitian. Mengacu pada contoh pertanyaan yang saya sebutkan sebelumnya, maka tujuan penelitian dapat dituliskan seperti ini. Penulisan tujuan ini juga akan memberikan pemahaman kepada pembaca tentang temuan yang mungkin ditemukan pada penelitian.
Penulisan tujuan sebaiknya juga dilandasi dengan informasi yang akurat. Dalam hal ini adalah daya bunuh gulma siam pada serangga, yang mestinya juga berpotensi membunuh wereng batang coklat. Bagian berikutnya adalah tinjauan pustaka. Bagian ini memuat telaah pustaka yang menjelaskan hasil temuan penelitian sebelumnya yang menginspirasi penelitian kita, dan sebaliknya menjelaskan kekurangan atau kelemahan yang akan disempurnakan oleh penelitian kita. Misalnya, sesuai dengan contoh di atas, maka temuan sebelumnya menjelaskan bahwa pengendalian wereng batang coklat yang mencakup pengendalian hayati, pengendalian kimiawi dengan pestisida kimia sintetik, atau penggunaan tanaman varietas tahan masih belum mampu menyelesaikan masalah serangga hama ini. Selanjutnya, pestisida nabati berbahan gulma siam telah dibuktikan mampu membunuh serangga hama. Namun, penelitian yang menjelaskan tentang potensi gulma siam untuk membunuh wereng batang coklat itu belum ada atau masih sangat sedikit dilakukan. Nah, itulah sebabnya penelitian kita dilakukan untuk membuktikan potensi gulma siam untuk membunuh wereng coklat, yang diharapkan mampu menutup kekurangan informasi pada penelitian sebelumnya. Menulis tinjauan pustaka harus fokus pada topik khusus penelitian, dan sebaiknya mencantumkan hasil penelitian terbaru yang paling mendekati topik khusus penelitian yang akan kita lakukan. Menulis tinjauan pustaka juga harus mampu menonjolkan persamaan penelitian kita dengan penelitian sebelumnya, namun juga menjelaskan perbedaan penelitian kita itu dengan penelitian terdahulu. Bagian berikutnya itu adalah desain atau metode penelitian. Bagian ini menjelaskan jenis dan tata laksana dari desain atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan yang telah kita tetapkan sebagai ide dasar dari penelitian kita. Kita bisa memilih satu desain atau lebih untuk diterapkan pada penelitian kita, dengan catatan bahwa desain tersebut efektif untuk membantu kita mengeksplorasi hal-hal yang harus diamati. Sebuah desain juga kita pilih karena kita mampu memenuhi kebutuhan fasilitas yang disyaratkan oleh desain tersebut, baik dari aspek waktu, biaya, dan tenaga. Nah, bagi Anda mahasiswa, waktu penelitian yang tersedia menjadi salah satu pertimbangan penting, sehingga harus memilih desain atau metode yang paling efisien, namun mampu menjawab pertanyaan yang telah kita tuliskan. Memilih desain penelitian dapat merujuk pada desain yang digunakan pada penelitian sebelumnya. Namun sering, desain tersebut harus disesuaikan dengan kondisi penelitian kita, dan hal itu sah saja dilakukan. Tuliskan kata modifikasi di belakang nama peneliti yang kita rujuk desainnya. Bagian proposal yang tak kalah penting itu adalah penetapan jadwal penelitian atau lini masa, yang biasanya digunakan untuk memperkirakan penyelesaian penelitian, terutama jika penelitian kita itu terikat dengan perjanjian dengan pemberi dana. Nah, bagi mahasiswa, jadwal penelitian juga dapat digunakan sebagai alat kontrol bagi pembimbingnya untuk memperkirakan tahapan penyelesaian penelitian. Pembuatan jadwal penelitian itu harus realistis dan biasanya disesuaikan dengan kemampuan si peneliti serta ketersediaan fasilitas penelitian. Untuk penelitian pesanan, penjadwalan penelitian bisa dirundingkan dengan pihak pemberi pekerjaan atau dana, untuk kemudian disepakati dalam sebuah surat perjanjian. Salah satu contoh jadwal penelitian adalah sebagai berikut. Kolom yang pertama bisa kita isi dengan waktu, bisa bulan atau tanggal kalau ingin lebih detail. Kemudian kolom yang kedua kita isi dengan kegiatan yang dilakukan pada waktu yang sudah disebutkan. Sebagai contoh misalnya pada bulan Mei 2021 kita akan melakukan pengumpulan dan mempelajari pustaka. Kemudian masih pada bulan yang sama kita akan menetapkan desain dan tata laksana penelitian. Nah, kemudian pada bulan Juni dan Agustus itu adalah masa untuk mengumpulkan data di lapangan atau di laboratorium. Bulan September kita melakukan analisis data, kemudian dilanjutkan dengan interpretasi atau membahas data yang kita peroleh. Pada bulan berikutnya kita mulai menulis draft laporan. Dan berikutnya kita diskusikan draft tersebut dengan pembimbing atau pemberi dana. Dan akhirnya pada bulan November kita menulis laporan akhir. Atau bagi Anda mahasiswa bisa menulis skripsi atau tesis atau disertasi. Tahapan terakhir dari membuat proposal itu adalah menuliskan hasil yang diharapkan. Bagian ini adalah proyeksi harapan yang ingin kita capai setelah mengerjakan penelitian. Meskipun hanya berupa simpulan sementara, namun kita harus mampu memberikan penjelasan kepada pembaca, terutama pada pembimbing dan pemberi dana, tentang pentingnya penelitian kita bagi pengembangan ilmu yang sedang kita tekuni.
Dengan demikian, pembaca akan memiliki gambaran tentang prospek penelitian yang kita kerjakan untuk menjawab pertanyaan yang belum terjawab sebelumnya. Nah, sekian dulu bahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa yang sedang dalam masa membuat proposal penelitian. Video yang membahas tentang penelitian dan penulisan artikel ilmiah masih akan saya unggah secara periodik pada kanal ini. Sekali lagi, bagi Anda yang baru saja menemukan kanal ini, silahkan Anda tekan tombol subscribe agar tidak terlewat menonton video-video berikutnya. Dan bagi Anda yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya. Selamat belajar dan jangan lupa untuk jaga kesehatan dan tentunya jaga semangat. Sampai jumpa dan wassalamualaikum.